Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita bongkar materi lagi nih dari buku The 48 Laws of Power. Iya, buku yang selalu menarik buat dibahas ya. Betul, sumber ini kan Anda tahu sendiri isinya strategi, contoh sejarah soal kekuasaan. Nah, kali ini kita fokus ke dua hukum spesifik. Oke. Yang satu soal gimana pandangan orang lain ke kita, yang satu lagi soal interaksi kita sama dunia luar. Atau malah menghindarinya. Menarik. Jadi soal persepsi dan koneksi ya intinya. Iya, gimana itu bisa menentukan posisi kita banget. Jadi misi kita nih, menggali inti dari hukum 5 soal reputasi, sama hukum 18 soal bahaya isolasi. Oke, siap. Siap. Dua tema ini emang kuat banget sih di contoh-contoh yang Anda kasih. Reputasi itu bisa jadi perisai, bisa jadi senjata, terus isolasi. Kayak benteng tapi rapuh. Nah, itu dia. Dan yang menarik, keduanya ini kayaknya berlawanan, tapi sebenarnya nyambung banget dalam permainan kekuasaan. Gitu kan? Betul. Kita mulai dari yang pertama deh, hukum 5. Begitu banyak bergantung pada reputasi, jagalah dengan nyawa Anda. Intinya sih jelas ya, reputasi itu fondasi. Fondasi kekuasaan ya. Katanya reputasi aja bisa bikin orang segan, bisa menang tanpa perlu bertarung. Tapi sebaliknya, kalau rusak, Wah, bahaya. Jadi rentan banget diserang. iya kan? Contohnya gimana nih? Contoh paling terkenalnya ini dari sumbernya ya. Jenderal Cukoliang dari Tiongkok kuno sekitar abad ketiga Masehi. Oh, yang 3 kerajaan itu ya? Betul. Jadi ceritanya dia lagi di kota kecil, pasukannya dikit banget. Tiba-tiba mata-mata lapor, ada musuh datang. Jumlahnya 150.000 orang, dipimpin Sima Yi. Wah, gawat banget itu. Iya, kayaknya udah nggak ada harapan. Terus, bukannya panik, dia malah ngapain? Ini bagian yang bikin penasaran nih. Nah, ini uniknya. Liang itu bukannya siap-siap perang atau kabur. Dia malah suruh buka gerbang kota lebar-lebar. Terus beberapa prajuritnya disuruh nyapu jalan, santai aja, kayak nunggu tamu. Serius? Serius. Dan dia sendiri duduk tenang di atas tembok kota, main kecapi. Gila. Terus si Sima-i gimana pas lihat itu? Pasti bingung kan? Bingung banget. Justru itu intinya. Sima-i kan kenal Liang. Ini reputasinya sebagai ahli strategi yang super hati-hati, cerdik, gak pernah ambil resiko sembarangan. Oke, mulai kebayang. Jadi pas dia lihat pemandangan aneh itu, gerbang kebuka, Liang main kecapi santai, Sima-i langsung curiga. Ini pasti jebakan besar, pikirnya. Jadi karena reputasi Liang yang selalu hati-hati itu. Betul. Reputasi kehati-hatiannya itu yang bikin dia mikir, wah, nggak mungkin Liang seceroboh ini kalau nggak ada udang di balik batu. Dia takut ada jebakan tersembunyi yang mematikan. Keren banget. Jadi cuma modal reputasi aja. Iya. Akhirnya, Sima-i karena takut sama jebakan yang nggak kelihatan itu, dia perintahkan pasukannya mundur semua, segera. Wow. Nggak jadi perang sama sekali. Cuma karena reputasi. Luar biasa ya kekuatan persepsi itu. Benar. Reputasi yang dia bangun bertahun-tahun itu jadi, kayak perisai tak terlihatnya pas momen genting itu. Oke. Jadi jelas ya, reputasi itu penting banget karena itu yang dilihat orang luar. Tapi sumber Anda juga ngingetin, bahaya kalau kita malah kebalikannya. Mencoba melindungi diri dengan menarik diri ke dalam. Nah, ini nyambung ke hukum 18. Jangan membangun benteng untuk melindungi diri sendiri, isolasi itu berbahaya. Kenapa isolasi berbahaya? Bukannya kalau kita ngurung diri di benteng malah aman? Justru itu jebakannya. Sumber ini ngutip argumen Machiavelli. Katanya, benteng itu seringkali malah kesalahan strategis. Kenapa? Karena benteng jadi simbol keterasingan, target yang jelas buat musuh. Oh, jadi malah fokus musuh ke situ ya? Iya. Dan yang lebih parah, benteng itu memutus Anda dari bantuan luar. Informasi juga nggak masuk. Anda jadi kurang fleksibel. Benteng itu bisa jadi penjara Anda sendiri. Masuk akal. Secara sosial juga gitu ya, kalau kita mengisolasi diri? Iya, kita jadi buta dan tuli sama apa yang terjadi di luar. Nggak ngerti dinamika kekuasaan yang penting. Kita kayak hidup di gelembung sendiri aja. Ada contohnya nggak di sumber ini? Ada. Contoh tragis malah. Kaisar pertama Tiongkok, Qin Shi Huangdi, yang bangun tembok besar itu. Oh iya, kenapa dia? Nah, setelah dia berhasil menyatukan Tiongkok, dia jadi paranoid banget. Takut dibunuh, takut kekuasaannya hilang. Akhirnya, dia mengasingkan diri. Gimana caranya? Dia tinggal di kompleks istana yang super luas.
tapi terus-terusan pindah antar bangunan secara rahasia, biar nggak ada yang tahu dia di mana. Bahkan kalau bepergian, dia sering nyamar. Ekstrim juga ya usahanya. Terus? Berhasil. Ironisnya, justru usaha ekstrimnya buat melindungi diri lewat isolasi itu yang bikin dia rentan. Dia meninggal mendadak pas lagi dalam perjalanan. Sendirian, kecuali beberapa pengikut dekatnya. Waduh. Dan karena dia begitu tertutup, kematiannya dirahasiakan cukup lama. Jenazahnya dibawa pulang ke ibu kota pakai kereta, diikuti gerobak ikan asin buat nutupin bau pembusukan. Ya ampun. Tragis banget akhir hidupnya. Padahal penguasa besar. Betul, ini nunjukin gimana usaha mencari kontrol absolut lewat isolasi malah sering bikin kehilangan kontrol. Karena apa? Karena kehilangan kontak sama realitas. Ada contoh lain lagi? Kayak cerita fiksi gitu mungkin? Ada. Ini cerita alegoris Pangeran Prospero dalam Mask of the Red Death-nya Edgar Allan Poe. Oh, yang soal wabah itu ya? Iya. Dia sama 1000 temannya ngunci diri di biara terpencil yang mewah banget buat menghindari wabah mematikan, Red Death. Mereka bikin dunia pesta sendiri di dalam, terisolasi total. Tapi akhirnya? Akhirnya wabahnya tetap masuk, disimbolkan sosok bertopeng gitu, dan membunuh semua orang di dalam. Jadi isolasi total itu ternyata cuma ilusi, nggak bisa jadi perlindungan sejati. Dalam juga ya pesannya. Kedua cerita ini, yang nyata sama fiksi, sama-sama nunjukin bahayanya isolasi. Kekuatan itu seringkali datang dari keterlibatan yang cerdas dengan dunia luar, bukan malah menarik diri. Oke, jadi kalau kita rangkum dari materi ini, kita lihat ada dua sisi mata uang kekuasaan ya. Di satu sisi, reputasi yang kuat, yang kita bangun dan kelola secara aktif di dunia luar. Itu bisa jadi aset terbesar kita, kayak perisainya Cukul yang tadi. Betul. Di sisi lain, ada bahaya dari usaha mengamankan diri dengan cara isolasi total. Membangun benteng, entah itu fisik atau mental. Seringkali malah bikin kita jatuh, karena kita jadi terputus dari realitas, dari informasi, dari dukungan. Tepat sekali. Dan ini mungkin memunculkan satu pertanyaan penting ya buat Anda yang mendengarkan. Apa tuh? Di zaman sekarang ini kan kita serba terhubung secara digital. Rasanya tahu banyak soal dunia luar dari layar. Tapi di saat yang sama, mungkin kita juga bisa merasa makin terasing secara personal, secara nyata. Nah, gimana cara Anda menyeimbangkan keduanya? Pertanyaan bagus. Gimana caranya Anda bisa membangun dan menjaga reputasi yang kuat, yang berpengaruh tapi di saat yang sama tetap terhubung secara otentik sama dunia di sekitar Anda, tanpa akhirnya malah membangun tembok yang justru memenjarakan diri sendiri? Wah, itu dia. Sesuatu untuk kita pikirkan lebih dalam ya. Betul, sesuatu untuk Anda renungkan.